Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita berjumpa kembali dalam kelas virtual. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di uji kompetensi 6 di buku BSE Kurikulum 2013 Revisi 2017. Yang dibahas adalah pada materi aritmetika sosial. Sekarang ini kita fokus pada uji kompetensi 6 nomor 1 sampai nomor 7. Disiapkan alat tulisnya. Nomor 1. Tentukan kondisi berikut, yang manakah yang menunjukkan kondisi rugi. Untuk mengerjakan soal ini, kita memerlukan beberapa rumus ya. Yang pertama, untung. Untung itu kalau kejadiannya pemasukan lebih besar dari pengeluaran, itu dikatakan untung. Yang kedua, rugi jika pemasukan kurang dari pengeluaran. Jadi kita periksa antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ditanyakan adalah kondisi rugi. Berarti yang dicari nanti adalah yang pemasukan kurang dari pengeluaran. Jadi yang besar pengeluarannya. Kita periksa yang A. Yang A, pemasukan kurang dari pengeluaran. Nah, berarti yang A ini sudah memenuhi syarat ya. Kita coba periksa yang lain. Yang nomor B. B kondisi sama, berarti impas. Kemudian yang C lebih dari, berarti untung. Yang D juga lebih dari, berarti untung juga. Berarti jawabannya benar adalah A. Bisa dipahami? Oke, sekarang dilanjut yang nomor 2. Seorang pedagang mengeluarkan 1.500.000, kemudian ia mendapatkan keuntungan 10%. Maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, berarti rumus yang digunakan yang pertama. Dilihat di sini ada keuntungan sebesar 10%. Berarti kalian harus mencari keuntungan itu dalam bentuk rupiah. Caranya bagaimana? Ini rumusnya ya, nanti yang digunakan. Jadi U sama dengan untungan ini, persentase untungnya dikalikan harga belinya atau pengeluarannya. Kemudian nanti yang digunakan juga bahwa pemasukan sama dengan pengeluaran ditambah keuntungan. Sekarang kita cari yang pertama dulu. Mencari keuntungan dalam bentuk rupiah. Berarti rumusnya adalah U persen, berarti 10% ini ya, dikali harga pembeliannya atau pengeluarannya, berarti dikali 1.500.000. U persen 10%-nya ini ditulis 10/100 ini ya, kemudian dikalikan 1.500.000 sama dengan, sekarang dicoret, ini 01 hilang, ini juga hilang 1 nolnya, kemudian ini dicoret dengan yang samping, hilang 1 nolnya. Nah, berarti berapa ini? Nolnya tinggal 4, berarti 1, 5, nolnya 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di mana? Titiknya di sini. Berarti 150.000 itu keuntungannya. Berarti pemasukannya atau pendapatan yang didapatkan hari itu, pendapatan atau pemasukan ya, pendapatan sama dengan pengeluaran atau harga pembeliannya. Pengeluarannya ditulis 1.500.000
kemudian ditambah ya, ditambah keuntungannya tadi berapa rupiah ini, 150.000. Dijumlahkan hasilnya adalah 1.650.000. Jadi besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu sebesar 1.650.000. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nomor 3. Pak Dedi membeli sepeda motor bekas harganya 5 juta. Dalam waktu seminggu, motor itu dijual kembali dengan harga 110%. Perhatikan, ini 110%, ini belum dalam bentuk rupiah ya, dari harga belinya. Tentukan keuntungannya, ditanya keuntungan. Berarti nanti yang digunakan adalah rumus yang pertama, harga jual dalam bentuk rupiah, karena di soal itu masih dalam persen. Cara mencarinya pakai yang ini ya. Kemudian yang berikutnya yang ditanya adalah untungnya. Jadi dua rumus ini yang nanti akan digunakan. Nah, kita jawab. Yang pertama, mencari harga jual dalam bentuk rupiah. Rumusnya berapa persen itu? 110% dikali harga belinya 5 juta. Setelah itu persen berarti per 100, 110 per 100 dikali 5 juta sama dengan nolnya dihilangkan 1, kemudian nolnya dicoret lagi dengan samping kanannya. Dan yang bawah base, yang atas berarti 11 dikalikan 5 berapa? 11 kali 5 adalah 55. Nolnya yang tersisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal masukkan aja nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu titiknya 3 angka dari belakang, kemudian titik lagi. Nah, berarti harga jualnya adalah 5.500.000. Setelah itu kita gunakan rumus yang kedua, yaitu untung. Mencari untung, di situ rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah 5.500.000 dikurangi harga belinya 5 juta. Nah, kalau dikurangi hasilnya 500.000. Jadi keuntungan yang didapat Pak Dedi adalah 500.000. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah A. Gimana? Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga 500.000. Dalam waktu seminggu, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Chandra. Berarti ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi ya. Oke, jadi kita gunakan dua rumus ini. Yang pertama mencari harga jual dalam bentuk persen, yang kedua mencari keuntungannya. Oke, kita kerjakan. Yang pertama dicari harga jual dalam bentuk rupiah. Berarti di situ berapa? 110% ya harga penjualannya dikali harga beli, sama dengan
110% itu per 100 dikali harga belinya 500.000 sama dengan dicoret nolnya, ini dicoret dengan atasnya, kemudian ini dicoret dengan samping kanan. 11 dikali 5 seperti tadi caranya 55, nol yang tersisa tinggal tulis saja berapa, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 artinya di sini. Harga jualnya sudah ketemu, sekarang mencari keuntungannya. Rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya yang baru saja didapat yaitu 550.000 dikurangi harga belinya 500.000. Nah, dikurangi hasilnya 50.000. Berarti keuntungan yang didapatkan Pak Chandra adalah 50.000. Berarti pilihan yang benar adalah C. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual kembali mobil tersebut dengan harga 140 juta. Belinya 160 juta, dijual 140 juta. Nah, kira-kira untung atau rugi? Rugi ya, karena harga jualnya lebih rendah. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung Pak Edi. Nah, berarti nanti yang rumus akan digunakan yang pertama, rugi itu rumusnya adalah harga beli dikurangi harga jual. Di situ sudah diketahui di soal. Kemudian persen rugi itu yang ditanyakan. Rumusnya masih ingat ya? Rumusnya persen rugi adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Oke, sekarang kita kerjakan. Yang pertama mencari ruginya dulu. Rugi rumusnya adalah harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya 160 juta, lagi dikurangi 140 juta. Setelah dikurangi hasilnya berapa? 20 juta. Ternyata ruginya adalah 20 juta. Nah, 20 juta ini berapa persen? Ingat, ini taksiran. Taksiran itu artinya nilainya tidak selalu pas ya. Jadi nanti yang dicari adalah nilai pendekatan yang paling dekat, itu taksiran itu. Jadi kira-kira persen ruginya sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%, sama dengan ruginya 20 juta dibagi harga pembeliannya 160 juta dikali 100%. Dicoret nolnya. Yang atas ada nolnya 7. Nolnya 7, bawah juga nolnya 7. Semua. Ya. Kemudian 2 dicoret dengan 16. Sama-sama dibagi 2. Yang atas dibagi 2 1, yang bawah dibagi 2 8. Nah, kemudian yang atas karena 1 dikali 100 tetap 100 ya, berarti 100 dibagi 8. Jadi sekarang kita menghitung 100 dibagi 8%. Berapa hasilnya?
hasilnya adalah 12,5%. Nah, dari 12,5 ini ya, cari di pilihan ini yang paling dekat dengan 12,5 ya, itu taksiran terdekatnya. Berarti yang paling dekat adalah 12. Kalau 15 terlalu jauh ya. Jadi yang paling dekat adalah, jadi terdekatnya adalah 12%. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Dilanjut nomor 6. Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. 1 tahun kemudian, nah ini kok jadi Pak Dedi, harusnya Pak Fandi ya, salah ketik ini. Pak Fandi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah Pak Fandi. Berarti nanti rumus yang akan digunakan adalah yang pertama, cari untungnya dalam bentuk rupiah. Ini untungnya masih dalam bentuk persen. Jadi untungnya dalam bentuk rupiah. Setelah itu yang ditanya adalah harga jual. Berarti HJ sama dengan harga beli ditambah keuntungannya. Itu ya. Di dua rumus ini nanti yang akan digunakan. Oke, sekarang kita jawab. Yang pertama, mencari keuntungan dalam bentuk rupiah sama dengan berapa persen itu? 16% dikalikan harga pembeliannya, berarti sama dengan 16/100 dikali harga belinya 40 juta. Setelah itu disederhanakan, 0 yang bawah 2 ini dicoret dengan 0 yang di samping. Setelah itu dikalikan 16 dikali 4. 16 dikali 4 adalah 64. Sekarang nolnya tinggal nambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dari belakang kasih titik, 3 dari belakang lagi kasih titik. Berarti keuntungannya adalah 6.400.000. Setelah selesai keuntungannya bisa dicari, maka sekarang kita cari yang ditanyakan, yaitu harga jualnya. HJ rumusnya harga beli ditambah keuntungannya. Harga belinya dimasukkan berapa? 40 juta. Ditambah keuntungannya tadi 6.400.000. Jadi harga jual keseluruhannya adalah 46.400.000 rupiah. Itulah harga jual terdekat atau taksiran harga jual tanah milik Pak Fandi. Berarti jawaban yang paling benar adalah C. Bisa difahami? Oke, lanjut nomor 7. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 11.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapat keuntungan minimal 200.000, berapa porsi minimal yang harus dibuat? Berarti nanti rumus yang digunakan yang pertama, mencari harga penjualan dulu. Jadi semuanya harga jualnya berarti modal ditambah keuntungannya. Kemudian baru yang dicari yang dibuat berapa porsi. Itu caranya adalah harga jual keseluruhan ya dibagi dengan harga porsi, harga per porsi. Oke, sekarang kita kerjakan. Yang pertama dicari dulu adalah harga jual keseluruhan. Rumusnya adalah harga beli atau modal ditambah keuntungan.
dengan modalnya dimasukkan 1 juta ditambah untungnya adalah 200.000, didapatkan hasilnya 1.200.000. Setelah itu baru dicari berapa bakso yang harus dibuat. Rumusnya adalah harga jual dibagi harga per porsi. Harga jualnya masukkan 1.200.000 dibagi 11.000. Di sini didapatkan hasilnya adalah 109,09. Artinya kalau membuatnya itu 109 saja, berarti dia belum mendapatkan keuntungan 200.000. Supaya 200.000 berarti ini harus dibulatkan ke atas ya. Berarti minimal harus dibuat sebanyak 110 porsi, baru dia mendapatkan keuntungan 200.000 ya. Jadi pembulatannya ke atas. Berarti jawabannya paling benar adalah C. Oke, bisa dipahami ya. Oke, demikian dulu apa yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.